Oke, Baik, Pak. itu ada pertanyaan di kolom chat, Pak. Saya lanjutkan ya. Pertanyaannya dari Mbak Hanis. Ya, saya di sini bertanya terus enggak? Oh, dari Malaysia. Silakan langsung saja. Saya dari Singapura. Dari Singapura, silakan Bu Hanis ya. Ya. Saya ingin tanya, bisa nggak kalau kita buat terapi untuk anak-anak istimewa, maksudnya yang berumur ya kayak autism atau ADHD atau yang ada disleksia, yang umurnya katanya Pak Musin 7 ke atas, kalau mau untuk anak-anak 7 ke atas. Jadi bisa nggak? Sebab saya lecture special needs di Singapura. So kalau boleh saya mungkin bisa minta klarifikasi dulu, Bu. Jadi bukan ADHD atau autismnya yang menjadi problem, tapi emosional problemnya apa dari dua anak itu? Dari anak ABK, special needs kids ya, child ya, itu problem emosinya apa? Karena yang mau diselesaikan emosinya, bukan di gangguan autism sama ADHD-nya. Saya paham. Tapi kalau mau buat terapinya yang baik, masuk memory clapping ataupun squeeze. Oke, Bu Nong mungkin paham maksudnya. Ya, baik, saya coba ya Bu Hanis. Ya. Untuk anak-anak dengan special needs seperti itu, saya kira ini bisa menjadi terapi Komplement. Jadi biasanya mereka ada terapi khusus ya. Terapi bicara, ada terapi sosial, ada terapi macam-macam. Nah, ketika ada kondisi emosional tertentu yang mungkin butuh untuk dirilis, butuh untuk dikurangi, teknik ini bisa digunakan. Misalnya, sebab apa Ibu? Kalau saya paham sebab kalau bukan karena bukan karena special needs-nya ya, mungkin emosi. Sebab ramainya budak-budak begini, mungkin kalau di kelas sudah dibully, nggak tahu apa ya bully ya, macam emosinya kan tertekan gitu, ataupun anak-anak lain mungkin ejek-ejek mereka gitu. Jadi maksud saya emosinya bagaimana? Saya pun ingin buat terapi untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang terasa sedih sangat menghadapi masalah mengatasi anak-anak seperti ini. Special need pasti menghadapinya butuh effort ya Bu ya, butuh energi yang besar. Jadi orang tua pasti juga butuh untuk disembuhkan gitu ya. Mereka juga ada rasa malu, kadang rada rasa lelah gitu ya. Kemudian ada juga mungkin kondisi anaknya kan tidak kunjung berubah, butuh waktu yang lama sekali. Nah ini orang tua butuh Bu untuk diterapi seperti itu biar lebih ringan gitu ya. Kalau untuk anaknya saya kira bisa menjadi terapi tambahan ketika mereka tantrum, ketika mungkin mereka merasakan kesedihan, itu kita bisa dekati dan kita berikan terapi singkat seperti itu. Tapi Ibu Siti sudah pernah buat untuk kaum begini nggak? Kalau orang tua sering Ibu, untuk anak-anak berkebutuhan khusus ya, orang tuanya sering, tapi kalau untuk anak yang ADHD atau untuk yang autis dan sebagainya, saya belum secara spesifik. Insya Allah lah, saya coba dulu. Ya, boleh. Nanti tahun depan Pak Jumala jemput saya. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Hanis, saya ingin meng-highlight apa yang disampaikan oleh Ibu Siti Nur Fatma. Jadi betapa pentingnya penerimaan orang tua terhadap kondisi anaknya yang autism. Jadi kalau dia nyaman, saya adalah pengelola sekolah alam di Semarang. Saya punya seorang orang tua murid, saya punya seorang murid yang autism. Orang tuanya sukses mendidik anaknya yang autism karena penerimaannya, cintanya yang luar biasa kepada anaknya. Jadi tidak ada penolakan sedikit pun, meskipun anaknya diejek, di musola dikira orang gila, azan sendiri, tidak waktunya sholat dia azan. Itu orang tuanya tetap mencintainya dan akhirnya sukses. Sekarang menjadi anak asuh dari salah satu perusahaan nasional PT KAI. Nah, apa betul beliau? Beliau mengatakan saya tidak punya apa-apa kecuali cinta. Nah, untuk meningkatkan cinta ini, CTC punya peran besar terhadap orang tuanya. Begitu Bu Anis tambahannya.
Oke, terima kasih ya. Terima kasih Pak. Thanks. Ya. Bunda Sofi, mungkin saya ngerespon tadi yang disampaikan Bu Siti Nur Fatma ya tentang apa tadi yang hubungannya dengan fisik tadi loh. Jadi gini, kita punya tantangan ya. Kalau ada problem-problem fisik, tapi ada hubungannya dengan emosi, ini tantangan CTC untuk memberikan komplement terapi. Ya. Sebesar apa manfaatnya? Ya perlu kita praktekkan, perlu kita lihat nanti di lapangan. Contohnya tadi autism. Ini kan antara mental dan fisik. Yang kedua adalah kecanduan narkoba. Ini mental dan fisik. Saya meyakini bisa, meskipun tentu saja tidak sekali tepuk. Pasti perlu perawatan berulang. Ya, perlu repetition, perlu dia datang berapa kali dirawat begitu. Tapi saya meyakini, mengapa? Karena saya berkali-kali melakukan terapi CTC untuk physical pain. Ya, physical pain itu yang benar-benar sudah saya lakukan, yang derajatnya itu sama dengan suntikan narkoba, yaitu kepada orang yang kena kanker tulang. Ya, kena kanker tulang itu sakitnya luar biasa, dan ketika sakit itu datang hadir, maka harus disuntik narkoba baru dia bisa nyaman, bisa seleza, Bu Umi. Nah, tetapi dengan clapping, alhamdulillah 30 menit. 30 menit totally untuk persoalan sakitnya itu sembuh. Reduce pain ya. Bukan hanya reduce tapi eliminate, apa jenenge? Membuang, cleansing. Sampai benar-benar hilang. Berapa kali saya mentepuk-tepuk sakit gigi itu. Saya pernah di Makassar ya. Malam hari, tengah malam, nggak mungkin ke dokter, saya sakit gigi. Besok masih meeting. Nah, akhirnya saya pakai CTC juga, sembuh. Itu kan, nah ini kan ada hubungan antara perasaan, feeling dengan physical pain ya. Nah, kalau ini ada hubungan dengan physical, maka mestinya narkoba, ADHD, insya Allah ada manfaatnya. Nah, kita belum punya banyak case. Kita butuh banyak case. Nah, kalau sharing pengalaman saya Pak Jumala, itu ketika anak saya sakit pilek ya. Sakit pilek malam hari, itu saya tahu ada suara yang tidak biasa. Jadi ternyata mulutnya kebuka, dia nafasnya pakai mulut. Oh gitu kan, saya dengar gitu ya. Kemudian saya coba clapping Pak, jadi dia tidur itu saya clap gitu ya. Dan itu kemudian ingusnya keluar dan dia bisa lega. Mulut. Alhamdulillah. Tutup mulut. Karena nggak nafsu lewat mulut gitu. Nah itu salah satu efek ya. Bahwa CTC membantu secara fisik juga gitu. Ya, tapi membantu ya, sekali lagi komplement ya. Ini tidak rekomendasi untuk menjadi main terapi, enggak. Ya, karena kita adalah orientasinya pada emotion atau mental terapi. Ya. Lalu yang kedua, untuk kasus stroke itu saya pernah cerita di rumah sakit ya. Di rumah sakit itu ada seorang perempuan yang kaki kanan dan tangan kanannya selalu gerak. Lalu saya tanya ke suaminya, ini bisa berhenti nggak? Bisa. Pas kapan? Tidur. Oh berarti dia harus dalam kondisi gelombang otak kalau tidur itu alfa ya. Berarti harus dalam kondisi rileks gitu kan. Udah ketemu nih, rileks. Lalu saya clapping gitu ya. Itu udah nggak bisa next squeezing, saya clapping, saya ajak bicara. Rasanya gimana, dia nggak bisa ngomong, cuma gitu. Gimana rasanya? Oh nggak enak ya. Saya nggak tahu rasanya apa ya. Oh nggak enak. Oh nggak nyaman. Oke saya tepuk-tepuk gitu ya. Kemudian tangan kirinya ini loh bisa diangkat gitu. Jadi tangan kanan dan kaki kanan itu gerak terus, tapi yang kiri itu kaku. Nah, kemudian setelah saya clapping sekitar 10 menitan ya, lalu kemudian tangan kirinya itu diangkat. Itu suaminya kaget. Loh Bu, tangannya kok diangkat? Kenapa Pak? Loh itu tangan itu sudah 2 minggu apa 3 minggu nggak diangkat. Terakhir itu bisa sikat gigi, tapi kemudian tiba-tiba sikatnya jatuh, kemudian ini kaku gitu. Loh kok tangannya sekarang bisa diangkat? Nah itu salah satu efek
dengan clapping itu membantu untuk, saya nggak tahu ya itu penjelasan medisnya seperti apa ya, tapi ternyata dia mampu mengangkat tangannya. Itu seperti yang di Malaysia, Pak. Jadi Bapak itu nggak bisa jalan setelah di clapping ya, kemudian bisa ngangkat kakinya, jalan muter-muter ruangan gitu. Ya itu tetap mental. Kalau saya dugaan saya tetap itu mental, Bu Sofi. Mental block yang tadinya dia merasa tidak mampu, merasa impossible, kemudian ketika itu dibuang, maka dia merasa mampu. Lebih ringan mungkin ya, rasanya ringan gitu mungkin ya. Awalnya dia merasa kaku, tegang gitu, akhirnya lebih ringan, akhirnya bisa digerakkan gitu ya. Oke, baik. Ini di Umu tanya lagi, apakah CTC bisa dipergunakan untuk anak korban kekerasan KDRT? Ya, Bu Nong, korban KDRT anak, Bu. Ya, insya Allah sangat bisa ya, Bu Uwu. Karena anak korban kekerasan itu emosinya seputar marah, takut, biasanya begitu. Dan ada banyak yang dendam juga, dan ini kental sekali emosionalnya gitu. Jadi selama itu warna emosinya kental ya, berarti itu ranah CTC bisa berkontribusi besar gitu. Jadi saya sangat optimis. Yang penting anaknya mau ya, mau terlibat gitu dan seterusnya. Karena kebanyakan mereka juga nggak mau diselesaikan juga. Mereka merasa bahwa kadang nggak punya masalah apa-apa, mau diapakan gitu. Jadi memang butuh apa ya, rapport gitu ya, building rapport yang bagus gitu. Nah mungkin seperti itu. Jadi saya sudah sering menangani ini, istri korban kekerasan, suami pelaku kekerasan, anak korban kekerasan. Jadi memang luar biasa mereka mengalaminya. Jadi takutnya memang kalau dia hidup dalam kondisi seperti itu, dia suatu saat akan menjadi pelaku gitu kan. Nah, yang tidak terselesaikan itu akhirnya menjadi pelaku ketika dia besar nanti. Karena dia melihat model orang tuanya yang ditakutkan seperti itu. Nah ini di Umu melanjutkan ini, case-case-nya mayoritas dia mau, tapi orang tuanya frigid gimana? Frigid maksudnya gimana? Oh, orang tuanya nggak mau diintervensi gitu ya, jadi kaku gitu dengan pemahamannya mereka bahwa anaknya baik-baik saja gitu ya. Ya mungkin kalau seperti ini kita bisa bantu apa ya, lewat sekolah mungkin atau apa gitu kan, ada BK ya gitu ya. Mungkin lewat sana, jadi nggak harus di rumah gitu. Tapi kadang-kadang susah juga karena harus seizin orang tuanya gitu. Kasihan kalau anak-anak belum punya apa ya, belum punya wewenang untuk memutuskan saya diintervensi atau tidak, harus seizin orang tuanya gitu kan, kode etiknya gitu. Tapi ketika sekolah bisa berperan, mungkin bisa begitulah cara menolongnya gitu, karena ini sudah jelas-jelas anak ini butuh untuk di healing gitu, butuh untuk di cleansing gitu. Ya. Iya. Itu jawabannya ya di Umu ya. Di Umu ini aktivis perlindungan anak begitu ya. Ya. Baik, bisa disampaikan juga ya bahwa memang kasus kekerasan anak di seluruh dunia itu banyak ya. Di Indonesia juga semakin meningkat begitu ya. Kalau pusing coba minum air putih gitu ya. Baik, rekan-rekan ada lagi yang disampaikan? Ada Bu Sofi. Ya, silakan. Untuk Pak Jumala. Ya. Pak Jumala, CTC memang adalah terapi personal. Ini Coach Hartono toh? Bisa nggak CTC itu yang sifatnya massal? Misalnya, kalau untuk anak-anak sekolah satu kelas, kalau seperti Bu Nur tadi, satu persatu, wah, satu persatu berapa lama? Bisa nggak kira-kira yang massal? Artinya mereka meng-clapping sendiri dirinya, tapi provokasi dari kita. Saya jawab bisa Pak, saya sering nangani mahasiswa. Bu Sofi mungkin melengkapi yang pengalaman di Lombok dan di Palu. Monggo Bu Sofi. Nah, untuk pengungsi betul, atau yang kesurupan massal. Ya, terima kasih. Oh baik, case-nya beda ya Pak. Kalau kebencanaan itu distress ya, distress kan, stress itu ada dua ya, eustress dan distress. Distress itu yang tidak enak gitu ya, yang negatif feeling gitu ya. Nah, distressnya sama ya, penyebabnya sama, distressnya sama ya, jadi kita perlu homogen. Kalau kasusnya sama, ragam emosinya sama, itu bisa dilakukan terapi massal atau grup terapi begitu ya. Betul, jadi kalau di kebencanaan itu kita kumpulkan, kemudian
kita kembali ajak untuk mengingat kejadian ya, atau kalau sekarang apa yang Anda rasakan, masih ada nggak sisa perasaannya dia gitu ya, karena gempa atau karena cemas, takut. Iya, ya macam-macam emosi itu kemudian bisa serentak untuk dilakukan pemulihan psikologi secara massal atau terapi kelompok begitu. Tapi kalau kesurupan beda, Pak. Kita harus tahu dulu bahwa kesurupan itu beban emosi, distres dalam pendidikan. Kalau ini saya duganya ini pendidikan toh. Nah, betul, anak sekolah tuh mau ujian. Nah, kalau anak sekolah mau ujian distres, maka kita tahu sumbernya, gitu. Sumbernya itu adalah bisa jadi dirinya merasa nggak mampu bisa mengerjakan, atau tingkat kesulitannya itu tinggi. Gitu. Jadi yang sebenarnya yang kita redakan adalah kecemasan dia untuk mengerjakan soal. Gitu. Nah, itu berarti jadi gini. Kalau kesurupan karena takut mau ujian itu gini, Pak. Perlu dilihat secara konteks ya. Kenapa? Karena orang tua menuntut nilai, sekolah menuntut nilai. Nah, tuntutan itu yang dia beban. Distres itu. Jadi sebenarnya bisa jadi bukan sekedar tidak bisa mengerjakan soal atau merasa nggak mampu ya, merasa nggak mampu gitu. Belum ujian kok, Bu. Self efficacy-nya nggak terbangun gitu ya. Nah sehingga itu bisa di cleansing. Yang di cleansing adalah rasa cemasnya dia, bahwa dia perlu menghapuskan perasaan cemas untuk mengerjakan soal, atau cemas tidak lulus, atau cemas dimarahi orang tuanya kalau nilainya jelek gitu loh. Agak beda sama yang kebencanaan itu jelas, gempa itu jelas, objek ketakutannya, objek kecemasannya jelas gitu. Tapi kalau itu tadi kesurupan karena beban pelajaran atau beban ujian, itu yang ditakutkan banyak, Pak. Bisa karena dirinya sendiri nggak mampu mengerjakan, bisa karena punishment nanti dari orang tua, atau takut nggak lulus gitu ya. Nah itu saya nggak pernah nangani secara massal kalau untuk kesurupan. Tapi kalau menular, Bu, menular. Jadi 1-2 orang, tapi kenapa jadi menular ke banyak teman-temannya? Ya karena bebannya kan sama. Mungkin saya perlu menambahkan, ya, silakan. Kesurupan itu adalah kondisi di mana mentalnya sedang lemah, Pak, sedang down gitu. Nah, yang ketularan adalah orang-orang juga yang sedang lemah gitu, kosong gitu. Itu sebenarnya bukan jin ya, tapi sebenarnya adalah kondisi distress yang sangat kuat gitu. Nah, ketika dia melihat orang yang sedang seperti itu isi pikirannya dan perasaannya itu yang ada malah negatif gitu. Jadi takut ketularan. Nah, semakin dia takut ketularan tuh justru malah kena gitu. Harusnya dia memperkuat dirinya sendiri bahwa yang kena itu adalah orang-orang yang memang kondisinya sedang lemah dan saya tidak lemah gitu. Dia seharusnya memperkuat saat itu. Tapi kalau dia juga semakin takut, dia ada di situ semuanya teriak-teriak histeris, ketakutan, sepertinya nular gitu, kayak share gitu ya. Gangguan yang bisa di-share, yang bisa dibagi gitu. Tapi dan sebetulnya itu masuk di trans katanya Bu No. Ya, dan jadi orang kesurupan itu masuk kondisi trans. Iya, itu sudah makanya masuk di gangguan psikologis kan disosiatif itu, gangguan disosiatif ya. Di situ ada semacam kesadaran yang menurun, kemudian di dalam diri mereka sebetulnya sudah banyak konflik. Jadi mereka yang kena itu bukan orang-orang yang sehat bukan sebetulnya. Bukan orang yang tough. Jadi mereka itu sudah memendam dan kemudian keluar juga gitu. Nah, jadi sebaiknya penguatan ini ya, lebih baik kalau menurut saya penguatan untuk anak-anak itu sebelum kena seperti itu. Prevent ya, lebih preventif ya. Lebih preventif daripada kuratif, beda sama kebencanaan, beda. Iya. Kalau masalah ujian berarti harus disiapkan tuh ujian itu seperti apa, bagaimana menghadapinya, terus keyakinan dirinya. Nah, mungkin itu lebih mudah diatasi di sebelumnya daripada setelah itu baru mereka meledak semua gitu. Baik. Begitu terjawab nggih kakak senior?
Terima kasih Ibu Sofi. Iya, terima kasih Pak Kris. Syukran katsiran. Amin. Ya, sami-sami. Baik, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dari seluruh peserta di 3 negara Nusantara, yaitu Malaysia, Indonesia, dan Singapura, dan mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya penghormatan kami kepada narasumber. Beliau adalah Bapak Jumalah Multazam, selaku founder dari Sitrisi. Semoga menjadi amal jariah Bapak Jumalah ya, yang akan terus-menerus mengalir pahalanya. Amin ya Mengucapkan Rabbal. terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya kepada Ibu Umi dan Ibu Nong, ya Ibu Siti Nur Fatma, yang bersedia untuk men-share satu inspirasi baru, satu pengetahuan baru, dan juga satu semangat untuk terus-menerus mengkaji CTC dan mempraktekkan CTC ya. Baik, saya serahkan kepada De Asrel. Kalau boleh saya izin nge-share insight saya nih, Bu. Boleh. Mau share insight. Wah, luar biasa ya. Jadi De Asrel ini mahasiswa psikologi di Universitas Indonesia ya. Akan menjadi satu kader ini ya. Kader itu generasi muda. Silakan Dek bisa share. Oh ya, satu lagi pesan saya bagi teman-teman psikolog ya. Teman-teman psikolog di seluruh Indonesia yang berkenan untuk mengajukan SKP HIMSI, silakan untuk mengganti biaya kontribusi sebesar 50.000 untuk proses pengajuan SKP ya, karena minimal 50 orang. Silakan Japri Mas Rondang, beliau adalah admin pendaftaran untuk kegiatan ini. Saya kembalikan ke De Asrel, silakan. Iya, baik Bu. Terima kasih. Oke, kalau dari saya nih, insight saya baru pertama kali kan ini mengikuti webinar dari CTC ini, dan Mana wajahnya Asrel? kalau dibuka ini kameranya nanti kelempar lagi nih, maaf Oke, ya. lanjut. Ini kan saya pertama kali nih ikut webinar CTC, dan kebetulan hari ini topiknya menarik banget karena CTC sedang dalam proses untuk mencari bukti empirisnya ya, dan menurut saya itu penting banget loh untuk kemajuan dari cabang CTC-nya ini dan teknik CTC-nya ini. Dan kalau menurut saya ini buat saya jadi bagian dari webinar seperti ini tuh keren banget. Karena apa? Karena bertahun disebut pseudoscience, lalu dengan adanya penelitian bisa dijadikan sains seperti saat ini, dan sekarang teknik itu bermunculan dan didasari oleh penelitian-penelitian hebat ya. Dan saat ini ada pula ini CTC ini yang akan mulai memunculkan giginya nih di ranah profesional ya, biar lebih diakui lagi. Dan Amin. ya, dan walaupun memang belum ada nih bukti empiris dari penelitiannya, terlihatnya emang sudah dari kasus-kasusnya banyak ya. Jadi saya tertarik sendiri ini. Terus saya tanya Mama nih, Bunda Lisa kan ikut CTC ini ya. Ya, sangat menarik ya. Ini kesan dari anak muda ya. Bagaimana dia belajar psikologi dan akhirnya mengenal teknik healing atau terapi pada 3 jam webinar ini ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih karena sudah menyampaikan kesannya di kolom chat, luar biasa ya. Ini menjadi satu apresiasi buat kami, dan kami akan terus-menerus untuk memperbaiki diri ya. Alhamdulillah ya, ada rasa senang, puas, tervalidasi, ilmu bermanfaat ya, insightful ya. Ya, akan mengamalkan CTC insya Allah. Baik, Bapak Ibu, Tuan-puan yang saya hormati dan dirahmati Allah SWT, sampailah di penghujung acara ya. Kita selalu terpisahkan oleh waktu, tapi tidak akan menutup ya silaturahmi kita, akan terus berlanjut di WAG CTC Introduction ya, atau silakan email saya yang belum masuk grup ya. Saya sudah email tadi pagi ke sekitar 51 atau 56 ya peserta webinar yang sangat luar biasa ini. Semoga bisa memberi kita satu pengalaman berharga ya, untuk kedepannya bisa join untuk mempraktekkan CTC.
Dari saya selaku moderator, mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan atau salah kata, itu sungguh khilaf saya. Segala kesempurnaan milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam kebajikan untuk kita semua. Ya. Next quizzing.